Oke, halo teman-teman. Kita akan melanjutkan tutorial kompos kita ya. Dan sekarang kita melanjutkan ke step kompos. Setelah kemarin kita membahas tentang penerapan atau implementasi layouting membuat aplikasi sederhana di video sebelum ini. Dan sekarang kita akan membahas apa itu step sih pada kompos, karena kompos memperkenalkan istilah baru atau pendekatan baru, yaitu paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman deklaratif gitu. Jadi kita akan mendalaminya dengan melalui step ini ya. Sebenarnya itu apa sih itu step? Secara sederhana sih, step adalah komponen yang menampung nilai untuk mengupdate UI. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di Android View, kalau kita mau bikin suatu komponen ini kayak misalnya text field, kita akan bisa langsung mengisinya walaupun kita belum men-set logiknya. Nah itu bisa kayak gitu karena di Android Views itu emang dia udah ada state sendiri dan kita bisa mengatur state-nya menggunakan logic gitu. Dan seringkali itu menimbulkan kayak ambiguitas karena banyak yang bisa mengontrol state-nya, tapi di Compose kita hanya bisa mengambil UI melalui state ini. Nah, kemudian pengaturan state juga hanya bisa dilakukan pada level datanya. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, sebenarnya itu fungsi pada state pada Compose itu apa sih? Jadi state itu digunakan di Compose ya. Itu pertama buat menentukan kayak posisi scroll pada list gitu kan. Lalu mau tahu posisi suatu item di list di mana, itu bisa pakai state. Kemudian bisa nampilin loading kalau lagi loading data, dan bisa mengubah button menjadi disable. Ini contoh simpelnya aja ya, contoh beberapa aja, cuman banyak banget sebenarnya. Dan di sini gue mau pakai aplikasi kita yang kemarin ya, kita udah bikin aplikasi ini bareng-bareng. Dan kalau lu lihat di sini tuh ada text field, tapi kalau lu klik di sini dia tuh nggak bisa itu, karena tadi simbolnya belum ada state yang mengatur. Si Compose tuh nggak tahu kalau dia tuh kalau si pengguna itu mau mengisi datanya. Makanya kita harus kasih tahu si Compose-nya melalui state ini. Tanpa adanya state, jadi hal seperti ini, hal kayak ngisi inputan di text field nggak bisa dilakukan sama sekali. Again ya, beda banget sama di Android View, karena di Views itu bisa langsung dimasukin saja gitu tanpa melalui state pada level datanya. Oke, di Compose juga ada pendekatan unidirectional data flow. Jadi ini urutan ya atau looping dari pengupdatean UI di Compose. Pertama ada event. Ketika ada event maka dia akan memperbarui state dan akan menampilkan state-nya. Eventnya itu kayak misalnya di sini nih ada on value change, dan di sini disebut event. Kemudian dia akan memperbarui state di sini dan menampilkan value-nya untuk ditampilkan ke pengguna di looping ini. Nah, cara untuk mengubah UI adalah dengan mengubah state-nya, dan urutannya itu dilihat dari event-nya ya, dari sini, dari on value change-nya. Contoh dari kita pakai outline text field ya, dan baru nanti dia tuh akan merubah state di sini. Jadi di update nih, di sini update state-nya, si state akan berubah dan dia akan melakukan recomposition di sini, dan namanya akan berubah sesuai dengan inputan pengguna itu. Oh ya, di sini kita belum langsung banyak coding ya, kita akan coba mendalami dulu nih apa teori yang ada di state pada Compose ini. Nah, kalau unidirectional data flow, jadi itu aliran atas bawah, ya kan? Jadi searah nih antara mengalirkan events ke atas, dari UI, dari pairnya ke child-nya ya, dan state-nya ke bawah gitu. Jadi aliran ini hanya searah bolak-balik gitu. Dan apa sih manfaatnya UDF ini? Jadi pertama itu ada testability.
karena kita tuh memisahkan ya antara UI dengan state, maka akan sangat mudah untuk dites ya. Kemudian ada yang namanya state encapsulation. Karena proses perubahan state itu hanya berada pada satu tempat aja ya, jadi bisa mengurangi bug pada aplikasi kita kalau misalnya penerapannya tepat tentunya ya. Kemudian ada UI konsistensi. Karena state yang dibangun itu langsung diimplementkan, langsung di build Compose langsung di UI, maka harusnya si UI itu akan selalu konsisten gitu, nggak ambigu seperti itu. Nah, kalau lu lihat di sini, kenapa sih kodenya nggak jalan? Padahal udah lengkap ya, ada state-nya, ada display state-nya, ada event yang untuk merubahnya sesuai dengan yang di sini nih. Urutan merubah UI di Compose ya. Ada event, kemudian ada memperbarui state, dan dia akan menampilkan state ke dalam komponen. Dan kalau ada event lagi, maka akan berubah ke sini lagi. Tapi kalau di sini dilihat, kenapa nggak berubah? Karena si Compose mesti nggak ngerti nih, dia tuh kayak nggak bisa mengobserve state-nya, nggak observable ya di sini ya, karena ini variabel biasa gitu. Nah, untuk mengatasinya kita harus menggunakan namanya mutable state. Mutable state itu ya pokoknya state yang bisa di subscribe lah ya, bisa dipantau, bisa dilihat perubahannya oleh si Compose gitu. Dan itu akan memicu recomposition. Jadi akan dibuat UI baru sesuai dengan state yang ada gitu. Sini juga ada remember sama remember saveable ya. Jadi remember itu buat nyimpan ke dalam bundle. Jadi bukan bundle sih, ke dalam memori. Kalau remember saveable baru ke dalam bundle gitu. Nah, dengan menggunakan ini nih, remember mutable set off dengan state-nya, maka dia akan bisa mengobserve ya, si Compose bisa mengobserve atau mengamati lah ya perubahan pada state-nya, dan baru bisa ditampilkan ke dalam UI-nya ini, seperti itu. Nah, kalau lihat di sini ada perbedaan nih, sama dengan, dan di sini ada value ya. Untuk menyederhanakan itu, kita bisa menggunakan property delegation. Jadi untuk menangani get value dan set value di dalam remember ya, di dalam state tersebut, seperti itu. Kalau kita pakai property delegation, kita tinggal tuliskan nama variabelnya, kasih by remember, terus kasih mutable state-nya, dan kita akan panggil langsung nama variabelnya di sini tanpa harus ada value-nya kayak gini. Nah, kalau remember variable itu buat nyimpen bundle ya, biar nggak hilang kalau misalnya terjadi configuration change, itu kayak rotasi layar dan ada keyboard yang muncul. Seperti kalau di Views tuh namanya, gue lupa namanya apa, cuman di Views juga ada sih, cuman gue agak lupa, udah nggak lama pakai soalnya. Seperti itu. Nah, kita akan coba praktekkan ya, dikit aja di aplikasi yang udah kita bikin. Sebentar nih, gue close dulu aja. Di sini ini gue tampilin dulu codingnya. Nah, di sini ada yang namanya outline text field ya. Kita udah bikin bareng-bareng di sini di video sebelumnya. Ini tuh nggak bisa sama sekali nih. Coba gue aktifin dulu ya interaktif mode-nya. Kalau diklik tuh dia tuh nggak bisa jalan apa-apa. Oh, ini udah bisa ya. Nah, bisa sih. Bentar. On fill ini masih kosong. Update dulu deh, ini kayaknya belum terupdate deh. Pokoknya gue udah nyoba kemarin sih. Nah, di sini kita akan bikin ini ya, variabel baru untuk membuat state-nya. Kita bikin di sini dulu deh, nggak apa, for misalnya name gitu. Oh sorry, bukan di sini berarti guys. Bagian ntar langsung lagi, misalnya for name. Lu bisa kayak gini, remember gini aja. Terus
langsung tuliskan mutable state of seperti ini. Kemudian lo import juga nih di sini ya, di import. Oh sorry, ini lupa nih kenapa. Ini kita salah import deh. Oke, sepertinya salah import. Kita ulangi lagi deh. Remember. Oke, coba mutable state of. Kayak gini, oke. Importnya tuh yang benar berarti compose runtime remember ya. Nah di sini lo bisa coba pakai langsung lah ya. Di sini value-nya lo kasih name.value gitu. Nah di sini baru nih. Nah, misalnya name sama dengan if gitu. Bentar ini ganti ini gitu. New name. Ini new name. Ini kenapa nggak bisa ya? Sebentar. Mutable state of. Jadi itu sebentar. Di sini name-nya sama dengan ini langgirnya ulang aja. Values. Nggak bisa deh gini. Coba kalau gue pakai langsung baik gimana? Import lagi udah. Ini value-nya coba kita hapus. Oke, bentar. Ini kenapa? Jadi kalau misalnya lu langsung pakai ini aja, property delegation aja, remember ya, biar langsung dituliskan di sini ya. Langsung itu nggak usah ada embel-embel.value lah ya. Cuman tadi kenapa nggak bisa ya, lu kurang tahu juga sih. Soalnya biasanya gue langsung pakai ini sih, langsung pakai property delegation ini, jadi langsung dituliskan value-nya gitu. Coba kita start dulu ya di sini ya. Untuk interaction mode-nya. Nah, karena kita udah nge-set ya si step-nya, maka kita bisa menuliskan di sini ada event words. Ini apa nih gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita nggak nge-set ini, harusnya itu nggak bisa gitu, karena belum ada state yang bisa melakukan recomposition atau memicu recomposition dari si compose gitu. Itu sih inti dari video ini ya. Gue mau terangin tentang state, dan berikutnya kita akan belajar tentang state management di compose. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya ada yang tanyain, kalau bingung tanyain di kolom komentar aja, ntar gue bener jawab gitu ya. Semangat belajar dan dadah.